Kembali lagi di video pembelajaran kali ini bersama saya Irma Maharani Arifah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget nih muncul di soal-soal dan kehidupan sehari-hari, yaitu sistem persamaan satu variabel. Kalian pernah nggak sih ngalamin situasi kayak gini? Kalau 2 roti dan 1 susu harganya 20.000, terus 1 roti harganya berapa ya? Nah, itu dia contoh soal kehidupan nyata yang bisa diselesaikan pakai persamaan satu variabel. Tapi, ada yang tahu nggak kenapa sih materi ini penting buat kita pelajari? Karena sistem persamaan satu variabel adalah dasar dari banyak konsep matematika lainnya, mulai dari aljabar, logika matematika, sampai sistem dua variabel dan grafik. Dan yang lebih keren lagi, kemampuan menyelesaikan masalah seperti ini bakal bantu kamu berpikir kritis dan logis di luar pelajaran juga. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu persamaan satu variabel, cara menyelesaikannya, dan contoh-contoh soal yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yuk mari kita belajar bareng tentang persamaan satu variabel. Nah, di sini ada pengertian PLSV. Sebelum itu kita harus tahu nih, PLSV itu singkatan dari persamaan linier satu variabel. Untuk pengertiannya, persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan, dan variabelnya hanya berpangkat 1. Kemudian, kita akan menyelesaikan PLSV. Caranya bagaimana? Kita akan mencari dengan dua cara. Yang pertama, kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Dan yang kedua, bisa menggunakan pindah ruas. Kalian bisa menggunakan salah satu cara ini atau bisa juga menggunakan keduanya. Bisa menggunakan cara mana saja yang menurut kalian itu mudah. Contoh di sini ada X min 6 sama dengan 15. Kita menggunakan cara yang pertama dulu nih, di mana kanan dan kirinya itu harus ditambah dengan bilangan yang sama. Sebelumnya kita mempunyai dua ruas nih. Ruas kiri itu X min 6 dan ruas kanan itu adalah 15. Lalu kita buat kesepakatan terlebih dahulu, di mana untuk sebelah kiri itu dipakai oleh huruf dan ruas sebelah kanan dipakai oleh angka. Maka yang di sebelah kiri itu angkanya harus dihilangkan dengan lawannya. Di sini kan ada min 6. Nah, lawannya min 6 itu adalah positif 6. Maka di kanan dan kirinya ditambahkan dengan 6. Jadi seperti ini. X min 6. Min 6 lawannya adalah positif 6 sama dengan 15 ditambah 6. Nah, min 6 tambah 6 itu kan 0, jadi habis ya, kita coret saja. Tersisa X sama dengan 21. Nah, ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Kita akan menghilangkan bagian min 6-nya ini. Sebentar, kita tulis dahulu. X min 6 sama dengan 15. Nah, kita akan menghilangkan min 6 ini karena kan tadi di kesepakatannya itu ruas kiri milik huruf dan ruas kanan milik angka. Jadi kita harus memindah min 6-nya ini ke ruas kanan. Jadi kita pindahkan min 6 ini ke ruas kanan, maka jadinya begini. X sama dengan 15. Karena min 6 ini pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah menjadi plus 6. Jadi X sama dengan 21. Jadi kita dapatkan untuk cara pertama dan cara yang kedua hasilnya sama ya. Ini. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 5x min 2 sama dengan 4x plus 3. Pertama, kita akan menghilangkan angka di bagian ruas kiri.
Karena tadi kesepakatan kita adalah untuk ruas di sebelah kiri itu miliknya huruf, dan ruas di sebelah kanan itu miliknya angka. Jadi, di ruas kiri yang berupa angka ini, kita hilangkan terlebih dahulu, ditambahkan dengan lawannya. Karena ini adalah min 2, jadi lawannya adalah positif 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. 5x min 2, lawannya itu plus 2, sama dengan, karena ruas kiri ditambah plus 2, jadi ruas kanan juga harus ditambah plus 2. 4x plus 3 ditambah 2. Nah, ini kan juga min 2 plus 2 itu kan hasilnya 0 ya. Kita coret aja. Tersisa 5x sama dengan 4x plus 5. Gini kan. Nah, di sini kita dapatkan 5x sama dengan 4x plus 5. Nah, sekarang di bagian sebelah kanan kan itu masih ada hurufnya nih, 4x. Ini juga harus dihilangkan, karena tadi ruas kanan itu miliknya angka. Jadi yang sebelah kanan ini kita kurangkan dengan 4x. Kita kurangkan dengan 4x. 4x min 4x plus 5. Karena yang kanan itu kita kurangkan dengan 4x, jadi yang kiri itu kita juga harus kurangkan dengan 4x. Jadi 5x min 4x. Jadi 5x kurangi 4x itu x. 4x kurangi 4x itu 0. Jadi kita coret saja. Sama dengan 5. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Kita akan mengelompokkan masing-masing bagiannya yang ada hurufnya. Ini yang ada hurufnya kita pindah ke sebelah kiri, dan yang angka kita pindah sebelah kanan. Tadi kalau pindah ruas itu, kalau misalnya di kanan gini. Oke, kita pindahkan, ini tetap 5x. 4x nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ini awalnya positif, dipindah ke ruas kiri jadi min 4x. Dia berubah tanda. Lalu ini tetap 3. Lalu ini min 2, kita pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Jadi tandanya berubah ya kalau dia pindah ruas. Jadi hasilnya 5x min 4x itu x, sama dengan 3 tambah 2 itu 5. Nah, untuk cara pertama dan cara kedua hasilnya sama ya. Untuk soal selanjutnya ini diberikan soal cerita ya. Di sini ada sebuah kasus, harga 1 buah buku sama dengan harga 3 buah pensil. Dinda hendak membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp24.000. Jika akhirnya diputuskan hanya membeli 3 buku dan 1 pensil, maka harga seluruhnya adalah. Nah, ini kita tuliskan diketahuinya dulu. Untuk harga 1 pensil itu adalah variabel X, dan untuk harga 1 buku itu 3X. Kenapa variabelnya sama? Karena ini tadi di soal kan harga 1 buah buku sama dengan harga 3 buah pensil. Jadi untuk harga 1 buku itu kita beri harga sama dengan 3X. Lalu kita tulis untuk diketahuinya itu harga 4 buku ditambah 3 pensil sama dengan Rp24.000. Nah, untuk penyelesaiannya kita substitusikan. Jadi bukunya itu kita ganti dengan 3X. Jadi 4 dikali 3X ditambah pensilnya kita ganti X. Karena ini yang diminta 3 pensil, jadi 3X sama dengan Rp24.000. Lalu 4 kali 3X itu 12X plus 3X sama dengan Rp24.000. Lalu 12X plus 3X itu sama dengan 15X sama dengan Rp24.000. X sama dengan 24.000 dibagi 15. X sama dengan 1.600. Nah, ini kita mendapatkan nilai X-nya ya. Nah, tadi yang diminta itu hanya membeli 3 buku dan 1 pensil. Jadi kita tuliskan lagi 3 buku ditambah 1 pensil. Untuk bukunya tadi kita ganti dengan 3X, jadi 3 dikali 3X plus untuk pensilnya tadi kita
ganti dengan X. Nah, sama dengan 3 kali 3X sama dengan 9X ditambah X sama dengan 10X. Nah, untuk X-nya ini kan tadi sudah diketahui ya, kita dapatkan 1600 ini. Jadi kita ganti X-nya ini dengan 1600. Jadi sama dengan 10 dikali 1600 sama dengan Rp16.000. Jadi harga seluruhnya adalah Rp16.000. Nah, teman-teman, gimana nih? Sudah mulai kebayangkan gimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Kalau masih ada bagian yang terasa sulit, nggak perlu khawatir. Namanya juga masih dalam proses belajar. Kalian bisa ulangi lagi videonya. Yang penting tetap semangat dan jangan takut buat belajar dari kesalahan. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan, yang pertama, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Yang kedua, untuk menyelesaikannya, kita bisa memindahkan suku-suku ke sisi yang sesuai, lalu menyederhanakan. Mudah bukan kalau sudah paham langkah-langkahnya? Jadi, kunci dari persamaan linear satu variabel adalah memahami langkah-langkah dasar dan berlatih secara konsisten. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian lebih memahami materi persamaan linear satu variabel. Tetap semangat belajar, jangan ragu untuk mengulang materi jika masih bingung. Dan ingat, setiap soal pasti ada jalan keluarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.